Ada beberapa hal yang menjadi sebab malasnya kita atau beratnya kita dalam mendirikan sholat. Yang pertama adalah karena kita tidak mengetahui betapa buruknya orang yang malas dalam sholat dan betapa besarnya ancaman Allah bagi orang-orang yang malas dalam sholat. Bukan yang tidak sholat. Kalau tidak sholat udah selesai deh. Tapi orang yang malas sholat pun Allah begitu tegas dalam menekankan ke mereka betapa buruknya orang-orang yang malas dalam sholat. Dalam surat Al-Ma'un ayat keempat, Allah menyebut orang yang malas dalam sholat itu sebagai orang yang mendustakan agama. Artinya dia muslim tapi tidak mau menjalankan perintah utama dari Islam. Dalam surat At-Taubah 54, bahkan Allah menyerupakan orang-orang yang malas dalam sholat sebagai orang yang menyerupai orang-orang kafir. Karena jarak pertama dan utama antara kita sebagai muslim dan kekafiran adalah pada sholat itu sendiri. Yang kedua, seorang menjadi malas dalam sholat lantaran dia tidak mengetahui atau tidak menyadari manfaat sholat, baik secara lahir dan apalagi secara batin. Secara batin, sholat itu adalah jarak terdekat kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dalam sujud. Kata Nabi adalah jarak terdekat kita dengan Allah. Kemudian juga secara batin, sholat itu adalah momen di mana kita bisa menenangkan batin kita. Secara lahir Allah katakan dalam Al-Quran, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu akan menjauhkan kamu dari kekejian dan kemungkaran. Kemudian yang ketiga, yang membuat malas dalam sholat adalah karena dia memposisikan sholat sebagai kewajiban, bukan sebagai kebutuhan. Padahal sholat adalah kebutuhan kita. Sebagaimana lahiriah kita punya kebutuhan untuk makan, minum, tidur, istirahat, dan lain sebagainya, maka batin kita juga punya kebutuhan. Yang kebutuhan itu harus dipenuhi dengan sholat. Sebagaimana ketika kita lapar, kita makan, kita haus, kita minum, kita lelah, kita tidur. Maka ketika batin ini lelah, dia juga butuh dengan sholat. Kemudian yang keempat adalah lantaran kita tidak tahu betapa pentingnya sholat. Begitu pentingnya sholat sehingga sholat menjadi ibadah yang langsung Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad dalam pertemuan langsung. Tidak melalui malaikat Jibril yang mewahyukannya. Yakni dalam momentum Isra Mi'raj. Allah memanggil Nabi Muhammad untuk bertemu langsung dalam perjumpaan yang terdekat yang pernah dicapai oleh manusia. Wa qaba qausaini au adna, sangat dekat dengan Allah dan Allah memerintahkan kita sholat. Maka ibarat kata Nabi Muhammad sedang traveling pada saat itu, mega traveling Isra Mi'raj, maka oleh-oleh terbaiknya, mega oleh-olehnya adalah sholat. Apakah kita akan mengabaikan, bermalas-malasan dengan oleh-oleh terbesar yang diberikan oleh Nabi Muhammad tersebut, yang itu diberikan oleh Allah? Kita tidak tahu pentingnya sholat. Betapa pentingnya sholat, sehingga semua rukun Islam itu ada pada sholat. Di sholat kita membaca syahadat. Di sholat kita berzakat, menzakatkan waktu kita yang seharusnya digunakan untuk hal lain, kita gunakan untuk sholat. Di sholat juga kita berpuasa karena dalam sholat dilarang makan dan minum. Di sholat juga kita berhaji karena sama-sama menghadap ke Ka'bah. Maka inilah signifikansi sholat yang kalau kita tahu, kita tidak akan bermalas-malasan